Halo kawan-kawan semua, jika pada konten-konten sebelumnya kita menggunakan aplikasi Navionics Voting HD, dan pada video konten kali ini kawan-kawan, kita akan mereview salah satu aplikasi saingannya Navionics Voting HD, dan tentunya bagi kawan-kawan yang belum tahu aplikasi ini, silakan kalian simak aplikasinya. Dan sebelum kita melanjutkan kawan-kawan, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan terus mendapat info dan update dari channel ini. Dan aplikasi yang saya maksud kawan-kawan, ini adalah aplikasi yang namanya Lowrance. Jadi aplikasi ini kawan-kawan bisa kalian download di Google Play Store. Dan seperti ini tampilannya kawan-kawan, kita langsung saja. Di sini kita tekan accept. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan untuk tampilan awal dari aplikasi ini. Dan untuk aplikasi ini, pertama-tama yang bisa kita zoom atau zoom in, zoom out hanya sebatas seperti ini saja. Jauhnya seperti ini saja. Dan jika kita zoom, nah seperti ini. Nah, aplikasinya lebih kurang sama untuk kedalaman seperti Navionics Voting HD kawan-kawan, seperti ini. Di sini kita lihat kedalamannya dan juga untuk tampilan petanya ini lumayan mantap kawan-kawan. Lebih kurang sama seperti Navionics Voting HD. Nah, di sini kawan-kawan lengkap semuanya. Di sini ada rambu-rambu dan juga garis-garis pantai. Dan semuanya di sini lengkap kawan-kawan, ada semua seperti yang kita lihat pada Voting HD. Dan juga untuk kedalaman di sini juga ada. Jadi kita mengecek kedalaman, kita tekan terus di sini. Nah, di sini di lingkar ini nanti kita bisa mengecek. Nah, seperti ini kawan-kawan, di sini ada ke dalam air pasang surut maksudnya. Nah, jadi untuk tampilan pasang surut seperti ini. Jadi untuk geser kursornya ini agak lambat sedikit. Jadi kalau pada peta Navionics ini cepat, kalau ini agak lambat. Jadi untuk tampilan petanya ini kawan-kawan, peta dasar atau peta awalnya seperti ini. Nah, tidak jauh berbeda juga pada Navionics Voting HD. Dan jika kita klik pada layar sebelah kanan ini, di sini ada pilihannya Legacy atau Default. Kemudian di sini ada kedalaman dan juga ada fitur HRB. Di sini HRB ini adalah sonar kawan-kawan. Jika kita cek seperti ini hanya kedalaman saja, kedalaman garis umum. Dan jika kita klik HRB, nah maka di sini kontur kedalaman yang terperinci sonarnya muncul. Dan di sini juga kawan-kawan, jika kita klik di satelit, nah, maka petanya akan berubah menjadi mode satelit. Nah, seperti ini.
Dan kualitas dari gambarnya ini lumayan kawan, kalau di Navionics Booting itu HD, dan ini lebih kurang sama HD gambarnya. Jadi untuk tampilannya ataupun kedalamannya ini terlihat jelas. Nah, di sini bisa kita nonaktifkan mode satelit. Di sini banyak lagi kawan fiturnya. Tampilan malam misalnya seperti ini. Jadi untuk tampilan malam di peta aplikasi Navionics Booting HD tidak ada fiturnya. Kalau di Lowlands ini ada untuk tampilan dark mode atau mode malam. Nah, di sini juga kawan-kawan ada fitur untuk ramalan cuaca. Di sini ada tekanan dan juga temperatur udara, temperatur air dan lain-lain. Nah, bisa kawan-kawan cek. Dan di sini kawan-kawan ada jangkar. Fitur jangkar ini adalah sebagai alarm. Nah, jadi untuk fitur ini saya juga tidak begitu paham maksudnya apa. Jadi bagi kawan-kawan yang paham atau yang mengerti fungsi dari fitur alarm, bisa kalian komen di bawah agar kawan-kawan kita yang lain bisa tahu maksudnya. Dan ini kawan-kawan untuk aplikasi yang kita gunakan ini hanya mendapat free trial ini selama 14 hari. Dan di sini selama masa 14 hari ini kita bisa mengunduh peta secara offline. Nah, di sini ada download offline map. Nah, nanti kita bisa mendownload kawan-kawan peta wilayah mana yang kalian inginkan. Seperti pada Navionics Booting HD ada download offline map-nya. Dan di sini juga banyak juga fitur-fitur lain kawan-kawan. Sini ada fitur untuk merekam atau merekam pada saat kapal berlayar, bisa kita rekam posisinya. Dan ada traffic. Nah, di sini ada traffic kapal-kapal. Ini kita juga bisa membuat rute. Jadi cara membuat rutenya seperti ini. Di sini bisa kita merekam jejak. Dan di sini membuat rute, ada juga ramalan cuaca dan juga menyimpan lokasi. Jadi kita coba membuat rute seperti ini. Di sini ada lingkar, kita pilih, kemudian lanjut set destinasi. Nah, seperti ini kawan-kawan, lebih kurangnya. Nah, jadi jika kawan-kawan ingin membuat rute, seperti itu saja. Kita hanya menggeserkan kursor ini saja, kawan-kawan. Jadi untuk respon petanya sendiri dalam membuat rute ini tidak begitu cepat, agak lambat. Kalau di Navionics Booting HD itu lumayan cepat. Kalau ini kita harus pelan-pelan, tidak bisa sekaligus kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah selesai, kita finish dan masukkan nama rute dan disimpan saja. Nah, jadi kawan-kawan, ini rutenya sudah kita buat
Dan untuk mengecek rutenya di sini, nah di sini ada rute yang barusan kita buat, dan ini bisa kita hapus, kita tutup, ataupun kita hide, kita sembunyikan. Nah, jadi disembunyikan, ini hilang. Dan untuk fitur lelenya di sini bisa kawan-kawan cek sendiri. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan garis besar dari aplikasi Lowrance ini. Jadi untuk mengubah menu-menu lainnya bisa kawan-kawan cek di pengaturan. Nah, di sini ada berbagai jenis dari pengaturan yang bisa kawan-kawan cek seperti kedalaman, kecepatan, koordinat, temperatur, kecepatan angin. Dan di sini untuk menghidupkan HP-nya supaya terus hidup. Ini banyak lagi kawan-kawan fitur-fitur lainnya. Nah, jadi kawan-kawan seperti ini garis besar dari aplikasi Lowrance. Ini saingannya dari aplikasi Navionics Boating HD. Dan tampilannya ini hampir mirip kawan-kawan. Hanya ada sedikit saja fitur-fitur yang membedakan dari kedua aplikasi ini. Jadi kalau saya lihat untuk tampilan peta dari Lowrance ini lebih tajam daripada Navionics Boating HD. Dan ini kawan-kawan smooth, tampilannya lebih halus. Nah, jadi kawan-kawan seperti itu saja kita mereview aplikasi ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba sendiri aplikasinya, silakan kawan-kawan langsung download saja di Play Store. Dan nanti kawan-kawan harus mendaftarkan terlebih dahulu aplikasinya, atau handphone kalian daftarkan dulu menggunakan email. Dan jika kawan-kawan tidak mengerti cara untuk mendaftarkannya, nanti kita akan membuat video atau konten lain cara untuk mendaftarkan aplikasi Lowrance ini. Dan ini saja dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga ini bisa memberikan kawan-kawan informasi seputar aplikasi Lowrance yang menjadi saingannya dari aplikasi Navionics Boating HD. Dan ini saja kawan-kawan, jumpa lagi kita pada video-video yang selanjutnya.